Materi pertama, pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal itu berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan dan seterusnya mengenai unsur-unsur perencanaan. Dapat juga dikatakan bahwa keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Motif kesadaran. Motif kesadaran sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir. Terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, keinginan akan kestabilan atau kepastian. Ini menjadi pendorong bagi keinginan kita untuk membuat bagian-bagian dari konsep yang cocok satu sama lain secara konsisten. Motif ini mengaktifkan baik pikiran sadar dan bawah sadar untuk membuat masuk akal suatu ketidakseimbangan, ambigu, atau ketidakpastian informasi. Yang kedua, motif kompleksitas dan keragaman. Motif ini menimbulkan keinginan akan suatu stimulus dan eksplorasi serta mengaktifkan pikiran sadar dan bawah sadar untuk mencari data baru dari ingatan atau lingkungan. Jenis-jenis dari model proses. 3 model utama dalam pengambilan keputusan adalah yang pertama, model ekonomi. Model tradisional mengasumsikan bahwa semua tindakan manusia dan keputusan secara sempurna rasional dan bahwa dalam sebuah organisasi ada konsistensi antara berbagai motif dan tujuan. Diasumsikan bahwa semua alternatif adalah dikenal dan bahwa probabilitas yang terkait dengan alternatif dapat dihitung dengan pasti. Keputusan tidak tergantung pada preferensi pribadi, tetapi lebih merupakan didikte oleh tujuan yang konsisten dari organisasi. Yang kedua, model sosial. Model ini merupakan kebalikan ekstrim dari model ekonomi. Model ini mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya tidak rasional dan bahwa keputusan dihitung berdasarkan interaksi sosial. Model ini merasakan bahwa tekanan dan ekspektasi adalah kekuatan motivasi utama. Yang ketiga, satisficing model. Model ini lebih berguna dan model yang lebih praktis. Hal ini didasarkan pada konsep Simon pada orang administrasi, di mana manusia dipandang sebagai rasional karena mereka memiliki kemampuan untuk berpikir, memproses informasi, membuat pilihan, dan belajar. Baiklah, saya akan menjelaskan cara pengambilan keputusan dalam organisasi.
proses pengambilan keputusan dalam organisasi terjadi sebagai suatu reaksi dari suatu masalah. Terdapat penyimpangan antara harapan dan kenyataan yang menuntut pertimbangan alternatif. Semua keputusan menuntut penafsiran dan evaluasi terhadap informasi. Berikut merupakan tinjauan atas bukti pentingnya akan memberikan penjelasan yang lebih akurat tentang bagaimana sebenarnya kebaikan keputusan dalam organisasi diambil di antaranya. Pertama, rasional terbatas. Salah satu aspek yang menarik dari konsep ini adalah untuk membuat urutan pertimbangan beberapa alternatif. Pengurutan alternatif tersebut sangat penting dalam menentukan alternatif yang dipilih jika pengambilan keputusan sedang melakukan optimasi. Semua alternatif akan dipertimbangkan, maka urutan dengan alternatif tersebut dievaluasi tidak akan relevan. Yang kedua adalah intuisi. Pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses tidak sadar yang diciptakan dari pengalaman tersaring. Intuisi harus berjalan secara independen. Analisa rasional pengambilan keputusan intuitif kemungkinan diambil dalam kondisi bila adanya ketidakpastian dalam tingkatan yang tinggi, bila hanya sedikit presiden untuk diikuti, bila variabel tersebut dapat diramalkan secara ilmiah. Yang ketiga adalah identifikasi masalah. Masalah yang tampak cenderung memiliki kemungkinan terpilih yang lebih tinggi dibandingkan dengan masalah yang penting. Pernyataan ini didasarkan setidaknya pada dua alasan. Pertama, mudah untuk mengenali masalah yang tampak visible. Kedua, perlu diingat bahwa semua orang menaruh perhatian yang besar terhadap pengambilan keputusan dalam organisasi. Para pengambilan keputusan ingin tampil kompeten dan menguasai masalah. Yang keempat, membuat pilihan. Untuk menghindari informasi yang terlalu padat, pengambil keputusan mengendalikan heuristik atau jalan pintas penilaian dalam pengambilan keputusan. Terdapat dua kategori, yaitu ketersediaan dan keterwakilan. Masing-masing kategori menciptakan bias dalam penilaian. Bias lain yang sering ada pada para pengambil keputusan adalah kecenderungan untuk mengangkat komitmen ke jalur tindakan yang gagal. Yang kelima adalah perbedaan individual. Gaya pengambilan keputusan. Riset tentang gaya pengambilan keputusan telah mengidentifikasi pendekatan individual yang berbeda terhadap pengambilan keputusan. Pondasi dasar menjadi modal adalah pengakuan bahwa orang-orang itu berbeda sepanjang dua dimensi. Pertama adalah cara berpikir. Ada orang berpikir secara logis dan rasional. Mereka memahami segala sesuatu secara keseluruhan. Dimensi lain ialah toleransi pribadi terhadap ambiguitas. Orang yang menggunakan gaya direktif memiliki toleransi yang rendah atas ambiguitas dan mencari rasionalitas. Mereka sering bekerja dengan efisien dan logis, tetapi efisiensi mereka memperhatikan hasil dalam keputusan diambil dengan informasi minimal dan dengan beberapa alternatif. Yang keenam, keterbatasan organisasi, yaitu merupakan penghambat bagi para pengambil keputusan. Manajer misalnya membentuk keputusan untuk mencerminkan sistem penilaian kinerja dan pemberian imbalan, untuk mematuhi peraturan formal, dan untuk memenuhi batas waktu yang ditetapkan organisasi. Keputusan yang lain lalu juga merupakan presiden yang memaksa diambilnya keputusan saat ini. Asumsi keperilakuan dalam pengambilan keputusan organisasi. Adapun asumsi-asumsi keperilakuan yang mendasari proses pengambilan keputusan perusahaan antara lain, perusahaan sebagai unit pengambil keputusan, manusia para pengambil keputusan organisasional, kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambil keputusan, peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecah masalah. Pertama, perusahaan sebagai unit pengambil keputusan. Suatu perusahaan dapat dianggap sebagai suatu unit pengambil keputusan yang serupa dengan seorang individu. Masalah keputusan yang dihadapi suatu perusahaan begitu banyak dan kompleks. Keputusan yang rutin atau berulang muncul secara reguler, sedangkan keputusan lain biasanya bersifat unik dan tidak berulang. Untuk mengatasi kelebihan beban dalam pengambilan keputusan, organisasi mengembangkan prosedur operasi standar yang menjadi aturan pengambilan keputusan. Untuk keputusan-keputusan rutin dalam bidang-bidang seperti manajemen persediaan, perhitungan harga, dan pemrosesan pesanan. Kedua, manusia para pengambil keputusan organisasional. Penting untuk diingat bahwa manusialah dan bukan organisasi yang mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang, dan tentunya yang mencari tindakan alternatif. Jadi, manusialah yang memilih kriteria pengambilan keputusan, memilih alternatif yang optimal, dan menerapkannya. Masalah pengambilan keputusan bervariasi, dari yang sederhana hingga yang kompleks. Masalah yang sederhana yang ditemukan sehari-hari kemungkinan besar akan diselesaikan oleh seorang individu yang melalui posisinya memiliki pelatihan dan keahlian khusus dalam bidang masalah tersebut. Ketiga, kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambil keputusan. Manusia merupakan makhluk yang rasional karena mereka memiliki kapasitas untuk berpikir, memilih, dan belajar.
Tetapi, rasionalitas manusia adalah sangat terbatas karena mereka hampir tidak pernah memperoleh informasi yang penuh dan hanya mampu memproses informasi yang tersedia secara berurutan. Yang terakhir, peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecah masalah. Mengapa kelompok pengambil keputusan begitu populer dalam organisasi? Apa keunggulan mereka? Dalam situasi pengambilan keputusan, mereka menawarkan keunggulan dari keragaman dalam pengalaman, pengetahuan, dan keahlian, serta luasnya ide dan dukungan yang menguntungkan. Meskipun terdapat fakta bahwa mereka lebih banyak mengalami konflik dan lebih lambat dibandingkan dengan seorang individu, mereka memiliki kinerja yang baik. Pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus oleh pakar. Proses pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh tingkat pengalaman sebelumnya dari individu-individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut salah satu studi yang dilakukan para ilmuwan mengungkapkan bahwa sejumlah perbedaan yang menarik dalam strategi dan pendekatan yang digunakan serta data spesifik yang dipilih oleh para pakar dan pendatang baru ketika mengambil keputusan berdasarkan informasi akuntansi atau informasi keuangan lainnya. Studi tersebut menggunakan analisis protokol dan hanya melibatkan 5 orang mahasiswa pascasarjana sebagai kelompok pendatang baru dan 3 orang akuntan publik sebagai kelompok pakar. Studi atas sikap tersebut secara keseluruhan menunjukkan pendatang baru mengumpulkan data tanpa melakukan diskriminasi dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Sementara pakar mengumpulkan data secara diskriminatif guna menindaklanjuti observasi tertentu. Mereka secara teratur meringkas data tersebut dan memformulasikan hipotesisnya. Lanjutan dari studi sebelumnya, untuk menggambarkan perbedaan dalam penggunaan data, dalam studi tersebut, peneliti membagi ke dalam 3 komponen, yaitu pengujian informasi, integrasi pengamatan dan penemuan, serta pertimbangan. Komponen-komponen tersebut tidak terjadi dalam urutan statis, tetapi dapat dilaksanakan secara simultan atau dalam urutan manapun. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Perbedaan psikologi individu dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kepribadian dan gaya kognitif. Kepribadian mengacu pada sikap atau kepercayaan, sedangkan gaya kognitif mengacu pada cara seseorang menerima, menyimpan, memproses, dan mengirimkan informasi. Keduanya akan memengaruhi akibat informasi akuntansi. Dalam suatu situasi pengambilan keputusan, kepribadian dan gaya kognitif saling berinteraksi dan memengaruhi atau menambah atau mengurangi dampak dari informasi akuntansi. Toleransi terhadap ambiguitas mengukur tingkat di mana seseorang merasa terancam dengan ambiguitas dalam situasi keputusan dan bagaimana ambiguitas memengaruhi kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan. Kemandirian plus field independence merupakan kemampuan individu untuk memiliki persepsi yang tepat dengan mengesampingkan konteks pengganggu. Orang yang mandiri akan lebih percaya diri dalam menentukan suatu keputusan. Materi selanjutnya yaitu peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Akuntansi dapat berperan sebagai pelapor penyimpangan kinerja aktual dibandingkan dengan standar atau tujuan penganggaran atau dengan menginformasikan manajer tentang kegagalan mereka dalam mencapai output atau tujuan yang telah ditetapkan. Kita masuk pada materi yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dilaksanakan melalui 4 tahap yang berurutan seperti berikut ini. Yang pertama,
pengakuan dan perumusan masalah atau peluang. Yang kedua, pencarian tindakan alternatif dan pengkuantifikasian konsekuensinya masing-masing. Yang ketiga, pemilihan alternatif optimum atau alternatif yang memuaskan. Dan yang keempat, implementasi dan penindaklanjutan. Pada materi yang terakhir yaitu dalam pengambilan keputusan, informasi akuntansi berperan untuk yang pertama, merangsang manajemen di dalam menyadari dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, menjelaskan konsekuensi berbagai alternatif tindakan yang akan dipilih. Yang ketiga, memisahkan alternatif tindakan yang satu dengan alternatif tindakan yang lain. Dan yang terakhir, membantu menganalisis dan menilai berbagai alternatif tindakan yang akan dipilih.